Shalom saudara-saudara terkasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berjumpa lagi seperti biasa bersama saya Roni, ingin membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana hari ini saya ingin membahas tentang pesan penting di balik mujizat orang mati yang dibangkitkan. Sebelum saya membahas isi Alkitab ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa biar kita lebih hikmat dalam mendengarkan segala kebenaran firman ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kau berikan hari ini di dalam hidup kami ya Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih semua itu terjadi atas mujizat-Mu. Di mana sebentar Tuhan, di pagi hari ini, kami ingin mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ya Bapa, biarlah kau urapi hati hamba-Mu. Apa yang kuucapkan dan apa yang aku pelajari tentang kebenaran firman itu menjadi berguna buat para pendengar. Biarlah Tuhan yang satukan hati kami di dalam segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kuserahkan tubuh, roh, dan jiwaku ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas tentang pesan penting di balik mujizat orang mati yang dibangkitkan. Ada satu cerita seorang anak muda yang telah mati dan ibunya berjumpa Yesus. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kisah dalam Lukas 7 ayat 11-17 ini mengajarkan kita bahwa yang pertama, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan yang besar pada umat manusia. Pelayanan ini Yesus di dunia diwarnai dengan berbagai perbuatan ajaib dan mukjizat yang luar biasa. Apa yang menggerakkan Tuhan Yesus dalam melakukan mukjizat adalah belas kasihan kepada orang-orang. Belas kasihan merupakan motor utama yang menggerakkan pelayanannya. Dalam melayani Tuhan, kita harus memiliki belas kasihan semacam ini, yaitu kerinduan untuk menolong orang lain. Hati yang dipenuhi dengan kasih kepada sesama. Dalam kisah yang baru saya bicarakan tadi, Tuhan Yesus berjumpa dengan suatu rombongan yang hendak menguburkan mayat seorang anak laki-laki. Ibunya adalah seorang janda. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan Yesus menunjukkan bahwa Allah mengasihi dan peduli kepada semua orang, dan khususnya dalam kisah ini adalah kepada para janda atau mereka yang sebatang kara hidup di dunia dan dalam penderitaan. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Mazmur 68 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Allah adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Mereka berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah secara khusus. Allah secara khusus memberikan perintah kepada umatnya untuk memelihara anak-anak yatim dan para janda melalui persembahan persepuluhan dan kepedulian orang-orang kaya dari umat Allah.
Sebagai balasan bagi orang-orang yang peduli dan berbagi, Allah menjanjikan berkat dalam kehidupan mereka. Allah menentang orang-orang yang mengambil keuntungan daripada janda dan anak yatim. Perlu kita ketahui dan sadari bahwa para janda dan anak yatim adalah penerima kasih dan belas kasihan Allah yang lembut. Gereja mula-mula mengutamakan pemeliharaan para janda, juga termasuk orang-orang yang miskin. Salah satu dari ibadah yang murni menurut firman Tuhan adalah memelihara janda dan para yatim dalam kesusahan mereka. Tuhan Yesus berkuasa memberikan kehidupan selain belas kasihan dari kisah tentang Tuhan Yesus yang baru kita dengarkan tadi. Kita memahami bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Kuasa ini merupakan kuasa yang dimiliki oleh Allah untuk memberikan kehidupan atau napas hidup. Mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan merupakan peneguhan akan kemesiasan dan kebenaran firman yang Ia sampaikan. Juga menjadi tanda dan peneguhan bahwa inilah pribadi yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia. Pribadi yang datangnya dari atas, yaitu sorga, bukan dari bumi. Sebab Ia datang oleh kuasa pekerjaan Roh Kudus. Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah Anda masih meragukan tentang segala apa yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan manusia? Di sini satu keyakinan dalam diri saya bahwa Dia bukanlah manusia biasa, melainkan Ialah utusan dari Allah. Banyak manusia yang masih meragukan mungkin hal-hal seperti ini. Tetapi saya tekankan, apa segala cerita tentang kehidupan Yesus, kita bisa mengetahui bahwa itu bukanlah hal-hal yang dilakukan oleh para nabi ataupun manusia biasa. Seperti Ia mengetahui kapan Ia akan mati dan bagaimana segala ceritanya secara detail. Ia mengetahui isi hati manusia. Ini satu keajaiban yang tidak bisa kita dapatkan dari seorang nabi ataupun kisah manusia. Banyak kisah-kisah manusia yang terjadi itu masih di dalam pikiran kita, tetapi ini adalah suatu mujizat yang di luar dari akal pikiran kita. Marilah kita tetap selalu belajar dan terus belajar tentang arti kebenaran firman ini, agar kita bisa mengetahui apa yang layak untuk kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi dalam hidup kita. Tidak perlu berkata panjang, Tuhan Yesus hanya berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan seketika itu bangkitlah anak itu dari kematiannya. Anak ini mulai berkata dan kemudian berkumpul lagi dengan ibunya dalam keadaan hidup dan sehat. Kuasa Yesus Kristus tidak terbatas pada penyakit tertentu atau masalah tertentu. Ia dapat melakukan sebab tidak ada yang mustahil baginya. Kita dapat menyadari dari kisah ini bahwa mukjizat dapat terjadi bukan saja karena iman orang sakit, tetapi mukjizat itu dapat terjadi oleh karena satu perkara dalam hati Allah, yaitu belas kasihan. Itulah sebabnya doa kita kepada Allah agar senantiasa mencurahkan belas kasihannya yang besar dan memberikan perkenanannya bagi kita, agar kita dapat senantiasa hidup dalam berkat dan perlindungan Allah. Iman itu penting. Kita harus beriman pada Tuhan. Tetapi terlebih penting adalah belas kasihan dari Bapa Surgawi. Kita hidup karena kasih karunia-Nya. Itu termasuk belas kasihan Allah bagi kita, sehingga Ia memberi kita kasih karunia yang besar, serta anugerah keselamatan yang kekal. Kalau Allah sudah tidak punya belas kasihan lagi kepada kita, maka sia-sialah iman kita. Tapi syukur kepada Allah karena Ia berbelas kasihan dan memberi kasih karunia kepada kita. Apakah makna dari semua yang baru saya jelaskan dalam kehidupan Anda? Yang pertama,
Janganlah kita berputus asa karena ada Tuhan yang selalu berbelas kasihan kepada kita, anak-anak-Nya. Dalam kesendirian kita dapat selalu berharap kepada Tuhan yang memberikan berkat serta pemeliharaan dan perlindungan. Dalam kesusahan dan penderitaan, kita dapat tetap memiliki sukacita oleh karena penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, meskipun sekarang memasuki tahun 2022. Sudah zaman yang modern dan nampaknya begitu jauh dari masa kehidupan Tuhan Yesus di dunia. Namun, mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Semua masalah dan persoalan, sakit penyakit dan penderitaan dapat kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasihannya agar mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ia ada menyertai kita. Firman-Nya dan mukjizat-Nya masih relevan sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Karena Ia menyertai kita sampai kesudahan segala sesuatunya. Berharap dan bersandar selalu pada Tuhan Yesus, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan damai dan berkat surgawi. Satu kata yang biasa kita ucapkan yaitu bersyukur dalam segala hal. Juga ingat kata-kata ini, biarlah ini selalu Anda ingat di dalam pikiran Anda, yaitu bersukacitalah dalam hal apapun. Baik dalam keadaan sedih, suka maupun duka, karena disinilah iman kita semakin teruji. Seperti batu karang yang teguh tidak akan hancur oleh ombak lautan. Mungkin kata-kata ini sangat mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena kita adalah manusia duniawi dan bukan manusia yang menantikan surgawi. Dan masih ingin mengadakan suatu mukjizat yang di luar dari pikiran kita. Dan kita lebih percaya dengan melihat, bukan merasakan segala pertolongan Tuhan. Tapi saya yakin percaya kalau kita lebih dekat lagi menyembah dan berdoa untuk menantikan perkenan Tuhan dalam hidup kita, semua itu terjadi atas kehendak Tuhan pada waktunya yang telah Dia tentukan untuk menjamah hidup saya dan saudara. Tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Mukjizatnya terjadi tanpa kita selalu menuntut, kenapa ya doaku tidak dijawab Tuhan? Anda bisa introspeksi diri, apa penyebab itu semua? Bukan selalu menuntut dan menyalahkan Tuhan di dalam hidup kita. Saya secara pribadi pernah juga merasakan hal seperti ini, di mana saya terus berdoa, bekerja, tetapi saya merasa hidup ini seperti itu saja. Dan terkadang saya berpikir, apakah hidup di dunia ini hanya untuk terus bekerja, berdoa, dan melakukan hal-hal duniawi saja? Kita harus sebagai manusia yang beriman harus mempunyai tujuan hidup di dalam Allah. Karena saat kita kembali kepadanya, kita akan meninggalkan apapun yang ada di dunia ini, baik keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan apapun itu harta dunia kita, semua itu akan kita tinggalkan. Jadi penekanan dalam diri saya, siapkanlah diri kita untuk layak di hadapan Tuhan dan belajar tentang segala kebenaran firman-Nya. Karena dari sini kita akan mengetahui apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hati kita selalu terjamah oleh Tuhan, minta pertolongan-Nya untuk selalu menuntun kita. Mungkin akan banyak percobaan-percobaan yang belum kita rasakan, seperti yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkenanan Tuhan di dalam hidup kita itu sangat penting. Apapun masalah kita, serahkanlah semuanya ke dalam tangan-Nya. Saya merasakan suatu kelegaan di mana saya saat merasa beban hidup saya begitu berat, saya berdoa, dan tanpa
saya sadari air mata saya keluar dan rasa terbebani itu hilang. Saya orangnya yang tidak mau menyimpan segala sesuatu yang membebani pikiran saya, apapun itu masalahnya. Saya selalu utarakan, saya orangnya selalu belak-belakan, apa adanya, tidak mau menyimpan segala sesuatunya dalam hati saya. Karena menurut saya itu adalah suatu penyakit, kepahitan yang ada dalam diri kita. Mungkin kita bisa untuk belajar sabar dalam menyimpan hal segala sesuatu keamaran kita, tapi saya berpikir, alangkah baiknya kita menegur kalau memang benar orang-orang itu salah dalam mengucapkan apa yang mereka lakukan di dalam diri kita. Daripada kita menyimpan semuanya itu dalam hati kita menjadi suatu kepahitan. Karena akar pahit dalam hati kita itu bisa membuat kita menjadi orang yang berdosa dan selalu berpikir negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan simpan segala beban pikiranmu dalam hatimu, tapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, berdoa di dalam Dia. Kita akan merasakan satu kelegaan di luar dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang selalu mengejek kita, mengutuki kita, dan menghina kita. Dia tidak mengajarkan untuk balas dendam. Inilah kelebihan kita sebagai orang Kristen yang percaya atas segala kuasanya. Yesus juga menjadi teladan, gambaran-gambaran yang diberikan daripadanya, yaitu belas kasihan. Dia selalu menegur orang-orang yang selalu salah dalam segala apa yang dia lakukan, seperti menegur orang yang berjualan, para pemungut cukai di bait Allah. Tuhan Yesus juga mempunyai emosi, sama seperti kita manusia yang di dunia, tapi dia mempunyai satu kelebihan yang di luar dari batas kemampuan manusia, yaitu mengetahui apa isi hati manusia sebelum mereka berbicara. Itu adalah anugerah dari Allah kepadanya. Biarlah belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat semakin hidup kita mengetahui apa kehendak Tuhan yang diinginkan dalam hidup kita. Sama seperti saya di saat ini, di mana pergumulan saya untuk selalu membacakan segala kebenaran firman Tuhan. Saya dengan latar belakang bukan ada sekolah tentang Alkitab, tetapi saya selalu membaca, merenungkan tentang segala kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jika Tuhan berkenan, pakailah diri saya untuk menyebarkan segala kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara. Biarlah apapun segala ucapan yang keluar dari mulut dan hati saya itu terjadi atas kuasa Tuhan, bukan keinginan duniawi saya. Saya berharap saudara-saudara, biarlah hati kita semakin terjamah dengan selalu tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap pagi. Karena hidup bukan hanya dari makan saja, bukan dari harta saja, tetapi hati kita perlu diisi dengan segala firman Tuhan, biar kita mengerti apa yang salah dan apa yang benar yang kita lakukan selama kita ingin dekat di dalam Dia. Semua tujuan manusia hanya satu, yaitu menuju jalan kebenaran, yang pada akhirnya ditentukan oleh Tuhan, layak atau tidak layakkah kita untuk hidup di dalam Dia. Inilah khotbah saya ini hari tentang penjelasan saya, di mana rasa belas kasihan itu perlu di dalam diri kita, bukan iman saja. Biarlah itu terjadi atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara, untuk menjamah saudara ada rasa belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar Anda, dan selalu memberikan teguran apa yang salah bagi mereka, bukan teguran yang menyakitkan, tapi menyadarkan mereka bahwa itu adalah hal yang salah yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk bersatu di dalam doa. Biarlah melalui segala apa yang baru saya jelaskan saat ini, mungkin durasinya tidak lama, tapi biarlah ini menyadarkan diri kita untuk tetap selalu ingat di dalam Tuhan.
Saya mengajak saat ini kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Engkau telah mengajarkan hari ini tentang berbelas kasihan yang harus kami tanamkan di dalam diri kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan buat para pendengar. Tuhan jamah hati mereka. Apa yang salah selama ini? Mungkin kita memikirkan hanya tentang iman, tetapi rasa belas kasihan itu tidak ada di dalam diri kami. Biarlah Tuhan, kasih-Mu senantiasa menghidupi hati kami. Jamahan-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu secara terus-menerus ini yang membangun hati kami untuk selalu tetap diam di dalam Engkau ya Allah Bapa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri segala tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Itulah saudara-saudara pembahasan Alkitab saya hari ini. Biarlah hidup saudara semakin berkati di dalam Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan tubuh, roh, dan jiwaku ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin.